melakukan kuliah lapangan dan pengabdian pada masyarakat di Desa Senebuklung dalam rangka peresmian juga, kemudian juga menjajaki adanya kawasan wisata Waduk Lhok Bate Jempa di Desa Senebuklung. Jadi di hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan perangkat desa, dengan kepala desa, dengan Tuhapet, kemudian seluruh masyarakat. Mudah-mudahan waduk seperti latar saya di belakang ini tetap lestari ke depannya. Insya Allah kawasan ini akan kita kembangkan bekerjasama dengan program Pasca Sarjana Wanita Muslim. Akan kita coba menjadi desa pilot project dalam pengembangan kawasan wisata sebagai salah satu mencoba melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Bu, kalau dilihat di lokasi ini dari sisi mana saja ini yang mungkin punya potensi untuk buat menarik wisata? Baik, ada 3 potensi yang bisa kita lakukan di kawasan wisata ini, yaitu potensi sosial. Jadi masyarakat di sini akan meningkat bagaimana kehidupannya dalam sisi sosial. Kemudian juga dari sisi ekonomi, kita dapat melihat dengan adanya pengembangan kawasan wisata ini, insya Allah penghasilan penduduk dari pengembangan wisata, mata pencaharian akan meningkatkan pendapatan masing-masing dari penduduk ini. Nanti di belakang kita akan dibangun, kemudian pemuda-pemuda masyarakat ini akan dapat penghasilan lebih dari sini. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kemudian aspek satu lagi adalah ekologis, yang ini yang paling penting. Sesuai dengan visi kita Prodi PSL, kita ingin melestarikan lingkungan. Nah, salah satunya kita mencoba alam kita ini juga bermanfaat untuk nilai ekonomi, kemudian secara lingkungannya tetap terjaga atau ekologisnya tetap terjaga, dan juga oleh masyarakat juga bisa dimanfaatkan. Tidak mungkin alam seperti ini kita biarkan begitu saja tanpa kita manfaatkan untuk pendapatan ekonomi masyarakat. Jadi kita upayakan dengan alam yang seperti ini tetap indah, bagus, tapi masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari wisata ini. Kondisi alam pendukungnya, Bu, misalnya bukit, gunung atau? Ya, kalau kita lihat dari bukit, ini sekeliling kita sangat indah, dikelilingi oleh bukit. Ini tinggal kita modifikasi aja untuk kawasan wisata, kita pertahankan pohon-pohonnya, kemudian alam-alamnya tetap kita jaga, cuma kita tambah-tambah sedikit yang istilahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Orang pun yang datang kemari melihat alam tetap indah, tetapi juga ada nilai ekonominya. Itu yang bisa kita, pemandangannya seperti yang kita lihat ini bagus sekali, tinggal kita pertahankan saja. Oke, ada teman lain, Bu? Mungkin itu saja dari kita. Kita semangat sekali dengan mahasiswa ya. Ini semua adalah mahasiswa program PSL dan mahasiswa pendidikan IPS. Kami bersama-sama hari ini datang ke desa, semangat sekali supaya desa ini menjadi desa yang sangat berkembang di Kabupaten Biren khususnya, kemudian di Provinsi Aceh. Atau kita mungkin target 10 tahun ini sudah masuk dalam tingkat nasional. Ya, ini sampai kapan, Bu, akan dilakukan pendampingan? Ini pendampingan selamanya sampai desa ini menjadi apa yang kita tujukan, yaitu desa yang bangun. Mungkin 10 tahun ya, 10 tahun ke depan akan lebih baik dari ini. Mungkin ini menjadi catatan bagi kita, catatan sejarah hari ini. Bapak Ibu semua ya, merupakan catatan sejarah hari ini. Ke depannya 10 tahun lagi kita insya Allah ini jembatan akan ada melengkung di tengah. Nah, ini yang kita cita-citakan. Sejauh mana, Bu, Ibu optimis ini akan berhasil nanti? Yang paling penting sebenarnya daya dukung sosial. Semua desain, semua program, semua rencana yang kita lakukan, yang paling penting sebenarnya daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini ada perangkat desa, masyarakat kita. Nah, ini gimana keterbukaan dari pikiran dari masyarakat untuk kemajuan desanya. Jadi yang paling penting saya mengingatkan kembali adalah daya dukung sosial dari masyarakat itu sendiri. Saya optimis, kami dari program Pasca Sarjana tetap akan mendampingi sampai istilahnya seperti tadi ya saya sampaikan, sampai desa itu sendiri udah cukup maju, udah bisa kita lepas, baru kita lepas. Pendampingan seperti apa, Bu? Nanti pendampingan mungkin seumur pasca sarjana ya. Kalau memang desanya mungkin ya saya targetkan di jalan. Desainnya mungkin juga buat apa? Desainnya sudah ada, kita sudah punya draft desain kawasan wisata yang sudah kita lakukan bersama perangkat, tinggal kita sahkan apakah nanti desain tersebut sudah bisa kita jalankan. Tahun ini 2022 kita targetnya adalah fasilitas fisik. Tadi Pak Gisi sudah menyampaikan bahwa ini jalan akan dibangun, jadi 2022 adalah target pembangunan fisiknya. 2023 adalah pengembangan kawasannya. Kalau fisiknya udah ada, kita tinggal kembangkan kawasan-kawasan wisatanya seperti desain bunga segala macam. Nah, ini tahun 2023 kita harapkan kita bisa lakukan. Jadi kami dari Pasca optimis bisa melakukan hal ini.
Pak Kecil menurut nah yang dampingi Pak Kecil agak apa Pak jadi mengatakan malah frame Pak Kecil ini dengan rencana pengembangan wisata di sini bagaimana? Ya, alhamdulillah saya menyambut baik atas bantuan dari Pasca Sarjana Muslim mulai dari perencanaan awal sampai selesai desain masterplannya dan rangka-rangka di Senebulang menyambut baik atas daya dukung atau kerjasama dari pihak Muslim atau Pasca Sarjana PSL. Dengan adanya terciptanya wisata ini nanti harapan apa yang gambaran dari Bapak sendiri pengembangan ke depan nanti yang akan terjadi? Ya, kita sudah menginisiasi dari awal. Yang pertama manfaat yang paling utama adalah pemanfaatan sumber daya air yang lebih utama digunakan untuk air sawah. Itu yang paling utama karena untuk memahami dan menyampaikan konsep kepada masyarakat yang bahwa menjaga koridor atau sumber mata air adalah langkah awal untuk menyelamatkan sawah yang sudah ada bertahun-tahun. Cuman kalau dari segi manfaat lain, yang kedua adalah dari konsep lingkungannya terjaga dan juga ekonomi bertambah di lapangan kerja dan juga untuk pengembangan wisata selanjutnya akan kita coba untuk lebih jelas desainnya. Kita akan kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak-pihak instansi yang terkait yang bisa membantu kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, pengembangan ke depan nanti rencananya apa ini? Misalnya kolam pemancing, ada lainnya? Kita mencoba ada beberapa kegiatan yang di tingkat waduk. Kegiatan yang pertama misalnya pemancingan, yang kedua wisata keluarga, yang ketiga asal kok. Yang ketiga misalnya agrowisata. Jadi di segi lingkungannya dan juga di segi ekologisnya, di segi ekonominya juga bisa menambah pendapatan asli kampung. Pak, kendala selama ini yang terjadi mungkin selama ini kendala bagi kami adalah yang pertama kendala sumber daya manusia, yang kedua kendala di segi fisik pembangunan, misalnya jalan induk utama untuk mencapai akses ke waduk, itu sebuah kendala bagi kami. Dan juga komunikasi, karena sinyal telepon pun internet agak kurang gitu. Itu juga kendala bagi kami. Harapan Bapak sendiri mungkin? Ya, harapan ke depan beriring waktu berjalan ini waduk juga terlaksana dengan perlahan, pembangunan fisik juga terlaksana berkat bantuan dari pemerintah ataupun instansi terkait, dan juga tower Telkomsel ataupun tower untuk bisa mengakses jaringan internet maupun telepon biar lebih mudah komunikasi gitu. Nanlun Sudirman Ismail. Gampung Senebulang. Ya, lokasinya pun Waduk Lo Bate Jempa. Waduk Lo Bate Jempa, Desa Senebulang. Desa Senebulang, Kabupaten Biren.